Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini, di video ini saya akan bertanya-tanya sama ngobrol santai dengan pembisnis muda. Dia tuh punya usaha beberapa, tapi yang saya ingin tanya-tanya tuh tentang cucian motor. Jadi dia bisa memanfaatkan perkembangan zaman teknologi dengan digitalnya, itu digital bisnisnya. Gimana sih caranya dia bisa memanfaatkan itu, terus bagaimana dia memperkembangkan itu. Jadi mungkin kita langsung tanya aja, kita datengin ya Mas Oki. Halo Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Oki, ini mau tanya-tanya ini Mas. Ya, Mas Rio gimana? Perkenalin dulu dong, siapa ini? Siapa nih? Ya kenal soalnya. Ya, selamat apa ini? Selamat sore. Sore. Ini videonya ditayangin kapan nih? Pagi. Kapan ya? Pagi bang ini ya? Selamat pagi berarti. Iya. Perkenalkan, nama saya Rehan Zulfikar, biasa dikenal kalau di anak-anak motor tuh RD. Ya. RD apa itu Mas? RD, Rehan Zulfikar. Oke. Asli Jogja, sekarang masih kuliah. Umur Mas? Kelahiran 2002. 2002. Ya, 2002 apa? Ya, 22 berarti ya. Berarti lagi 22. Ya segitulah 23. Nah, ini Mas mau tanya nih. Ini Masnya tuh punya usaha apa aja sih Mas? Kalau yang dalam bentuk wujud itu ada RD Grid sama lapak motorku itu titip jual. Kalau RD Grid itu ya ini cuciannya sendiri. Kalau yang bahasanya kerennya freelance-nya ya apa fotografernya itu RD Shoot itu. Shoot. Ya. Nanti ada di sini. Ini di sini ya, di sini ya. Ini di sini ada kan. Oh, di sini. Di tengah belakang juga nih buat tanya-tanya tentang bisnis nih. Tapi sebagai awalannya tuh kan aku tertarik nih Mas sama kata-kata yang punya usahanya Mas yang cucian ini. RD Garage itu apa sih Mas? RD Garage mungkin kalau orang awam lihat nih ya dari logonya atau dari denger namanya dulu mungkin mikirnya bengkel kan ya Mas Rio. Iya bener. Kalau dari logonya kan ada percikan airnya itu mungkin orang udah mulai paham, atau nanti cari di Instagramnya bisa lihat cucian motor. Tapi cucian motornya beda. Apa yang bedain tuh Mas? Punya kelas. Gila. Apa hashtagnya? Hashtag punya kelas. Gila. Mungkin yang nyamain dari cuciannya kan ya cuci biasa gitu. Di sini ada treatment tambahan seperti waxing, terus ada polish, detailing. Kalau di sini juga Terus bisa foto-foto ya? Iya, yang bedain juga mungkin ya satu-satunya di Jogja yang nyediain Jasa paket foto sinematik juga. di cuciannya sendiri. Kalau di cuciannya ini mungkin ada fotografer lain yang datang. Kalau di sini kan udah include di sini. Udah tersedia ya dari konten kreator tersebut. Terus ini Mas, lanjut pertanyaan kedua. RD Garage itu udah berapa lama sih berdiri dari awal sampai sekarang? 2022. 2022. Iya, Berarti 2022. 2 tahun. Iya. Mau 3. 15 Januari kayaknya. Iya. 15 Januari. Terus gini Mas, kan RD Garage kan terkenal di sosial media nih Mas. Terus gimana sih dari Mas RD sendiri itu buat manfaatin teknologi informasi dan komunikasi buat promosiin atau gimana, itu gimana Mas? Kalau dari aku sendiri kan memang zamannya sekarang apa-apa harus Digital. sosmed, harus iklan gitu kan. Ya semua aku masukin Mas, kayak gimana tahap cucinya, terus menu-menunya pun aku masukin, suasananya, terus ada promosi kayak simpelnya ada Jumat Berkah itu gratis foto dan lain sebagainya. Terus ada ya mungkin dari sosial media itu narik orang dari luar kota, kalau touring tuh taunya di Jogja tuh ada cucian tuh RD Garage gitu ya, yang ada ruang sinematiknya gini gitu kan. Jadi Terus kayak jadi ya sisi unggul ya. Jadi kayak orang-orang luar tuh ya udah kalau nggak ke RD belum ke Jogja gitu. Oh iya benar, itu ada pernah dengar ya. Jadi kayak semboyan buat orang-orang yang touring tuh kayak kalau ada ke Jogja harus ke sini. Ya, kalau belum ke sini berarti belum ke Jogja gitu. Betul banget, betul. Berarti menurut Mas sendiri
dengan memanfaatkan itu tuh sangat membantu cucian Mas atau gimana Mas Erdi? Ya, sangat membantu. Itu salah satunya dari media sosial kekuatannya gitu. Dari ya sekarang aja realistis aja lah Mas, kalau nggak tanpa sosial media orang cuma tahunya dari mana gitu. Ya benar sih. Karena apa-apa sekarang teknologi kan. Ya, beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan orang mulut ke mulut. Ya. Sedangkan sekarang harus lihat lagi scroll IG gitu apa Sosial bisa tahu media. oh ini di RD Garage gitu ya. Jadi orang tuh bisa mantau gitu loh RD Garage. Terus ini Mas, ini pertanyaannya yang keempat nih. Kenapa sih memilih platform Instagram untuk sebagai kayak teknologi informasi dan komunikasinya? Kenapa harus memilih Instagram? Sebenarnya saya juga pakai TikTok Mas, tapi utamanya Instagram. Easy to use lah. Ya mungkin mindset orang dari dulu apa-apa di Instagram gitu. Iya, Mungkin betul. sekarang mungkin mindsetnya orang kayak kalau Facebook itu misal Facebook apa Twitter. Kalau Twitter kan biasanya mindset orang-orang tuh berita. Terus kalau apa YouTube itu ya Kayak nggak semua orang bukan gampang buat- akses juga sih ya, kalau YouTube. bukan, ya YouTube itu cuma kayak orang mau lihat Video. videonya siapa atau gimana. Terus kalau apa tadi satunya Facebook itu biasanya kan untuk orang jualan, bukan Iya. bukan kayak ya mungkin ini juga istilahnya jualan jasa. Tapi kalau ke Facebook itu lebih Lebih ke barang, produk iya, lah. lebih ke barang, Produk kayak orang gitu. orang mau COD gitu-gitu kan Mas. Langsung Terus COD di kalau mana Mas? TikTok itu lebih ke ya sebenarnya TikTok juga promosi sih, cuman kayak TikTok tuh penunjangnya Instagram gitu loh. Jadi benar. utamanya di Instagram. Tapi tetap Instagram ya. Soalnya gimana ya? Kalau buat teman-teman yang belum tahu juga tuh, kadang tuh Instagram tuh lebih enak aksesnya daripada TikTok. Kadang TikTok juga tuh kayak lebih riskan gitu loh Ya. buat pelanggaran atau gimana. Nanti ada video dikit apalah, nanti kena Masuk pelanggaran. pelanggaran. Jadi tapi beda sama Instagram. Terus ini Mas, pertanyaannya terakhir, bagaimana manfaat dan kelebihan dalam menggunakan media teknologi informasi sebagai sarana promosi dan membranding RD Garage itu sendiri? Manfaatnya jelas banyak banget lah Mas Rio. Yaitu bisa menarik orang-orang yang di luar jangkauan kita. Kayak ya orang orang touring itu dari Jakarta, Bandung, Yang dari Kalimantan Jawa juga Timur, ada tau Mas, Kalimantan, pernah kemarin iya. tuh dari Kalimantan itu. Jadi kita nggak perlu kenal itu siapa, tapi dia kalau ke sini, kalau ke Jogja datangnya ke sini gitu. Ya, terus ya yang dari luar pun bisa jadi mungkin teman ya, teman baru gitu buat kita. Loh, masa juga sama-sama anak motor, kita sharing to sharing, jadinya kita makin dekat gitu loh. Jadi kalau manfaat, apalagi Mas nih buat manfaat media teknologi ini? Banyak sih, jadi kayak kalau kasarannya tuh promosi kita gratis kan. Ya, Ya tinggal upload aja, istilahnya kasarannya cuma butuh data atau internet gitu. Kayak kita nggak harus bayar iklan di koran sana sini untuk sampai ke penjuru Indonesia gitu. kadang Cukup di upload aja, terus kita punya relasi di kota-kota besar, tinggal di istilahnya kalau di Instagram tuh di tag aja, nanti mention gitu. dia bisa nyebarin Kayak- di wilayahnya dia gitu kan. Kadang juga kan followers temenmu tuh bisa jadi Iya, pengunjung di sini. Misal kayak orang tahu, oh kayak Mas RD ini punya teman di Jakarta, dia mention di tempat tujuan ini, kayak loh ini di mana ya? Kan kadang kayak DM gitu, ini di mana? Terus itu tuh kayak bisa buat relasi juga, kayak oh ini di RD Garage, jadi kita ke sana aja gitu. Makanya ya itu Mas Oki, Mas RD ini kan memberikan fasilitas di cuciannya itu yang beda dari cucian lainnya, itu daya tarik tersendiri dari cucian lainnya. Terus lainnya lagi Mas, kayak kelebihan yang Mas rasain dari oh ternyata aku menggunakan teknologi itu manfaatnya lebih besar lagi dampaknya. kalau yang menonjol sih itu tadi sih Mas Rio. Yang lainnya mungkin nggak dirasain, cuman nggak bisa ditarain gitu loh. Oh iya. Cuman kita bisa ngutarain kalau teknologi itu hilang mungkin nanti. Mungkin bisa juga. Ya. Mungkin kalau mungkin dari dampakku tersendiri yang tak rasain ya Mas. Jadi kayak apa, orang tuh
mungkin sekarang kita belum dikenal banyak orang, tapi ketika sosial media kita aktif, kita bisa bikin video yang menarik atau foto yang menarik, entah kapan kita bisa dikenal banyak orang juga, seperti itu mungkin ya. Ya, sama salah satunya nih tempatnya tuh sebenarnya nggak kayak cucian-cucian lain yang strategis banget gitu mas. Oh, ini aku belum tanya malahan. Ini Iya. lokasinya di mana mas? Lokasinya tuh di Jalan Magelang KM 4,5 itu nanti di sebelah timur Sindukusumaya Dubak, ada gang masuk. Sebenarnya masuk gang sih mas, cuman Iya. kan ya itu lagi kembali lagi kalau nggak tanpa Power media itu ya, orang sosial media. nggak bakal jamah sampai ke gang-gang dalam itu. Iya bener. Jadi kayak ini kalau kalian tahu ya, ini kayak ini tuh tempat cuciannya tuh benar-benar masuk ya ke perumahan-perumahan gitu ya mas. Iya masuk ke kampung. Ke kampung itu ya lumayan dalam sih kalau dari jalan utama Jalan Magelang tuh. Tapi ya itu manfaat dari sosial media atau media teknologi informasi dan komunikasi itu bisa buat menyampaikan pesan ke orang lain. Apalagi kayak ada Google Maps juga Ya. bisa membantu kita. Terus tapi kan balik lagi itu semua, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter. Itu semua tuh bermanfaat apalagi buat di bidang bisnis. Jadi mungkin untuk pesan buat teman-teman yang lagi buat bisnis atau promosi apa gitu, pesannya apa mas? Pesannya tuh jangan takut gagal intinya, terus dikencengin promosinya, apa namanya, kalau jualan, kalau punya usaha tuh iklan terus, posting terus pokoknya sampai orang tuh beli pokoknya, sampai orang tuh datang gitu. Sampai orang tuh tahu Jangan kalau capek jualan. untuk posting gitu. Jadi itu buat teman-teman tuh, kalian tuh jangan pernah menyerah dan jangan mudah puas juga ya mas. Jadi buat kalian yang mulai bisnis menggunakan sosial media atau apapun, pokoknya semangat, oke? Ini sebelumnya terima kasih buat Mas RD udah mau nyempetin waktunya. Buat teman-teman yang motornya kotor, ya datanglah kemana? RD Garage. RD Garage Punya kelas. punya kelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.